bercerita tentang seorang penyintas yang menjadi penjaga toko peliharaan yang bernama Suping. Namaku Suping. Aku seorang penyintas. Mungkin masih ada yang lebih buruk daripada aku. Itu semua dimulai dari suatu hari yang lalu. Di saat Suping terbangun di ranjangnya dan menyadari dirinya sudah menjadi penyintas. Dan seperti kebanyakan penyintas, dirinya juga mendapatkan identitas baru. Suping yang sekarang berada di dunia yang mirip dengan bumi. Hanya saja teknologinya lebih berkembang dan sudah memasuki era antar bintang. Namun, pet adalah keberadaan paling nuklir di sini. Ada banyak jenis pet yang berkaitan erat dengan masyarakat, dan hewan peliharaan bertanggung jawab atas pekerjaan. Di saat Suping sudah bersiap untuk keluar dari rumahnya, dirinya berpapasan dengan adiknya yang bernama Unge. Bukankah ini cacing malas Suping? Bagaimana kau bisa bangun sepagi ini? Namun Suping malah terfokus dengan lencana perak yang digunakan oleh Unge. Namun hal itu membuat Unge salah paham dan langsung menghajar Suping. Apakah dia seekor sapi? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang sangat besar? Aku sudah menjadi master hewan. Jangan pikir melakukan sesuatu yang buruk kepadaku. Aku adalah kakakmu. Aku masih bisa melakukannya untukmu. Apa hal buruknya? Pokoknya aku memintamu untuk mengurus toko hewan peliharaan. Tamu-tamumu memanggilku kemana-mana. Kau harus menghadapinya hari ini. Namun Suping berpikir jika tubuh pemilik asli adalah orang yang tidak berguna dan tidak mengetahui jika dirinya mempunyai toko. Setelahnya Suping langsung berangkat menuju toko dengan bantuan GPS di tangannya. Namun saat sampai, terlihat toko yang tidak diurus sama sekali oleh pemiliknya. Bagaimanapun ini toko, dan jika di-scan jari pasti akan terbuka. Namun setelah terbuka, terlihat aura yang sangat busuk. Itu adalah pet anjing yang membuat kotoran secara sembarangan. Anjing bodoh, jangan buang air dimanapun di tokoku. Sialan, akan kumakan dirimu. Namun dari belakang, Suping ditendang oleh seseorang. Siapa itu? Yo. Untuk tamu yang baru saja berkunjung, ingatkah kamu? Aku jongkok menunggumu di sini selama seminggu. 3 hari penuh apa? Pelanggan itu marah karena Suping telah membodohinya dengan menggunakan 3 singa agar memperkuat pet miliknya. Aku kekurangan uang karena dirimu. Sekarang serang dia, Scorpion Lion. Scorpion Lion langsung menggunakan skill Sweat Gore Slash. Itu membuat Scorpion dengan cepat langsung berada di belakang Suping dan mengalungkan ekor besi miliknya ke leher Suping. Akan tetapi pemiliknya langsung menyuruh pet untuk menghancurkan toko milik Suping menggunakan skill baru milik Scorpion Lion. Scorpion Lion langsung menggunakan skill Distorsi Brush Shatter a Boom. Apakah hanya aku penyintas yang tidak memiliki kekuatan, bahkan seorang peliharaan? Namun cahaya kilat muncul dan menyambar Suping, dan semua waktu terhenti di depannya. Notifikasi muncul. Target telah ditemukan. Buka jendela dan jalankan kontrak. Apakah sistem akhirnya di sini? Ini sesuai dengan standar penyeberangan. Namun sistem menyuruh Suping untuk menyambungkan dengan toko miliknya. Sialan, bagaimana itu bisa terikat dengan toko ini? Sistem langsung memberikan peningkatan kepada Suping. Apa ini? Sistem memberitahu Suping jika dirinya mendapatkan peningkatan supranatural, kekebalan terhadap serangan, yang membuat setiap serangan tidak efektif kepadanya. Dan seketika waktu kembali normal. Serang dia, Black Bass. Namun saat itu juga Suping langsung memegang muluk Scorpion Lion. Apa yang akan kau lakukan di toko milikku? Telan kembali. Itu membuat Scorpion Lion terlihat menyedihkan. Namun itu membuat pemilik Scorpion menjadi ketakutan dan melarikan diri bersama peliharaannya. Sistem memberitahu Suping jika dirinya bisa merefresh kembali toko 1 kali lagi karena krisis yang telah dilihat oleh sistem. Setelahnya sistem langsung merombak kembali toko milik Suping menjadi baru dan sangat berkilau. Suping langsung masuk ke dalam ruang kandang asuh peliharaan. Sistem memberitahu Suping jika dalam kandang peliharaan slot, peliharaan bisa berkembang biak dan ada efek penyembuhan juga. Setelahnya notifikasi muncul. Suping diharuskan melatih salah satu peliharaan agar naik ke level 3. Suping langsung memilih tikus guntur
untuk pelatihan awal. Sistem langsung membuka portal yang membawa Suping ke alam laut awan guntur. Apa-apaan ini? Suping dan tikus guntur langsung terjatuh dan mendarat di lautan awan guntur. Sungguh pohon yang besar. Seberapa besar orang asli di sini? Sistem memberitahu Suping jika alam laut awan guntur dihuni oleh makhluk kuno setinggi 100.000 meter. Namun saat dirinya ingin melatih tikus guntur, penghuni asli laut awan guntur datang. Apa itu? Penghuni itu langsung mengeluarkan serangan kuat ke arah Suping yang membuat dirinya langsung meninggal. Apa-apaan itu tadi? Apakah aku sudah mati? Sistem memberitahu Suping jika dirinya baru saja dibunuh oleh Raja Binatang dan sekarang dalam pemulihan untuk dibangkitkan. Sistem memperingati jika Suping tidak menyelesaikan misi tepat waktu, maka skor miliknya akan berkurang. Jika skor milik Suping lebih rendah dari 50, maka itu akan dilenyapkan. Dikarenakan skor yang terlalu rendah, Suping sampai tidak bisa melihat skor miliknya sendiri. Di saat itu juga, Suping langsung dibangkitkan kembali ke alam laut awan guntur. Sistem langsung memberikan kontrak sementara antara Suping dan tikus guntur. Setelahnya, Suping melihat ada hewan yang sedang memakan rumput dan ingin menyerangnya. Namun karena kontrak sementara, Suping bisa merasakan jika tikus guntur sedang ketakutan. Pasti ada bahaya di depan, sampai tikus guntur ketakutan. Namun dengan cepat, hewan itu diserang dan dimakan oleh binatang kelabang bulan perak. Ternyata dugaanku benar. Tapi ini adalah peluang yang bagus. Serang dia, tikus guntur. Mendengar itu, tikus guntur langsung menyerang dari belakang kelabang bulan perak. Akan tetapi tikus guntur malah mati karena gagar otak, karena kulit keras dari kelabang bulan perak. Dengan kematian sekali, tikus guntur mempelajari keterampilan baru yang bernama Crash. Melihat itu, Suping langsung menghidupkan kembali tikus guntur, karena ini adalah awal tikus guntur mendapatkan kebangkitan tak terhingga. Setelahnya tikus guntur bergerak dengan cepat dan menghindari serangan kelabang bulan perak dengan ukuran tubuh yang kecil. Melihat adanya celah, Suping langsung menyuruh tikus guntur untuk melakukan tabrakan petir. Berhasil. Akan tetapi serangan itu tidak berdampak apa-apa kepada kelabang bulan perak yang langsung membunuh tikus guntur. Sistem memberitahu Suping jika dirinya bisa membangkitkan tikus guntur kembali. Apa maksudmu? Tentu saja, bangkitkan, bangkitkan, bangkitkan. Suping terus membangkitkan tikus guntur yang telah mati. Sistem memberitahu Suping karena banyak elemen guntur di lingkungan, tikus guntur telah menguasai beberapa kekuatan guntur dan mendapatkan peningkatan keterampilan, yaitu tabrakan petir. Kualitas keterampilan telah meningkat. Cukup gunakan ini saja. Tikus guntur langsung menggunakan skill Thunderstorm yang membuat kelabang bulan perak terbunuh. Namun keberhasilan misi masih 28%. Suping masih harus membunuh banyak binatang untuk keberhasilan 100%. Namun saat itu juga terjadi gempa yang membuat tanah menjadi terbelah dan muncul banyak sekali kelabang bulan perak di hadapan Suping. Suping dan tikus guntur langsung diserang oleh kelabang bulan perak. Sial, aku baru saja mematahkan beberapa tulang rusukku. Cacing dewasa sangat kuat. Terlihat juga tikus guntur yang tak bisa bangun akibat kelelahan dari pertarungan sebelumnya. Di sana Suping ingin membunuh dirinya sendiri agar dirinya bisa bangkit dan kembali tanpa adanya luka. Namun saat kelabang bulan perak menyerang Suping, tikus guntur berusaha untuk berdiri dan mencicit, dan dengan cepat langsung menyerang kelabang bulan perak. Bagaimana kau bisa menggunakan sambaran petir? Dan itu dilepaskan dengan keinginannya sendiri. Suping yang menyadari niat bertahan hidup tikus guntur karena kontrak sementara miliknya. Kamu tidak ingin menyerah. Aku tidak akan duduk diam lagi. Suping dan tikus guntur langsung menyerang kelabang bulan perak secara bersama-sama. Namun panel langsung berganti, di mana Suping sudah memilih kebangkitan acak. Aneh, aku merasa lelah. Jelas-jelas HP-ku penuh dan baru saja dibangkitkan. Sistem memberitahu Suping jika kebangkitan memiliki beban mental tertentu, dan dikarenakan mental Suping yang sangat rendah, normal jika merasa lelah. Namun saat memikirkan itu, Suping melihat tikus guntur mencicit. Bahaya, ada musuh di dekat sini. Suping merasakan jika tempat kebangkitannya memiliki tekstur yang sedikit halus. Namun itu bukanlah tanah, melainkan binatang. Itu adalah kecoa batu. Kecoa batu langsung menyerang Suping dengan cairan beracun miliknya.
Itu membuat tanah di belakang Suping meleleh akibat serangan kecoa batu. Di sana Suping menyuruh tikus guntur untuk bersiap dan bertarung melawan para musuhnya. Dan setelahnya, terlihat Suping yang sangat kelelahan, dan sistem memberitahu Suping jika dirinya berhasil menyelesaikan misi. Dan di sana Suping berhasil menyelesaikan 472 kali pembunuhan. Sistem memberitahu Suping jika tikus guntur telah mendapatkan peningkatan keterampilan dan juga keterampilan khusus lainnya. Suping yang melihat adanya keterampilan kilatan kilat dan bayangan bayang-bayang guntur sangat terkejut, karena itu adalah 10 keterampilan rahasia. Dijelaskan jika keterampilan hewan peliharaan dibagi menjadi 6, dan kualitasnya tergantung kekuatan binatang. Dan juga ada keterampilan hewan kuno, itu dapat dibariskan ke hewan peliharaan lain, dan itu disebut keterampilan rahasia. Setelahnya sistem melepas kontrak sementara antara Suping dan tikus guntur di tempat yang berbeda, di Universitas Longjiang Jiang Spionik, distrik Yangqiang. Babak final kualifikasi uji coba tim binatang pet akan diselenggarakan, dan terlihat seorang wanita yang bernama Yang Ying, peserta uji coba tim binatang pet, yang telah kalah dalam 2 putaran sebelumnya karena melawan musuh yang sangat kuat, yang membuat satu peliharaan terluka dan tak bisa bertarung lagi. Dan di pertarungan terakhir, dirinya akan melawan Zhang Qiu, dan binatang yang tersisa hanyalah macan bergigi 1000. Aku hanya bisa mendapatkan kembali tikus guntur, meskipun tidak ada kekuatan tempur. Dan setelahnya Yang Ying langsung menuju ke toko milik Suping. Bos, di mana kau? Aku ingin mendapatkan hewan peliharaan. Yang Ying langsung meminta kepada Suping untuk mengambil tikus guntur miliknya lebih awal. Apakah itu masih bagus, bos? Itu bagus, itu terlalu bagus. Ayo kita selesaikan akunnya. Suping langsung mengambil tikus guntur untuk diserahkan kepada Yang Ying. Dan sistem memberitahu Suping jika mata uang di toko miliknya sudah terbuka. Dan sistem memberikan tugas kepada Suping. Kolam roh pemulihan telah didirikan. Suping diharuskan memiliki peliharaannya sendiri dan diberi waktu selama 7 hari. Hadiah dari misi itu adalah buku keterampilan master hewan peliharaan. Aku bisa menjadi master hewan peliharaan. Sistem memberitahu Suping agar menggunakan cairan kebangkitan. Namun saat ingin membeli, sistem memberitahunya jika energi tidak cukup. Hah? Energi? Tidak, seharusnya. Terlihat uang milik Suping hanya 108 yuan, yang berarti memiliki energi hanyalah 1. Apa? Aku telah membudayakan hewan peliharaan dengan keterampilan rahasia, tapi aku hanya dibayar segini. Tidak. Keesokan harinya, sangat menarik. Anjing naga milik Zhang Xiu hanya menggunakan 1 trik. Dia melukai harimau bergigi 100 milik Yang Ying dengan sangat parah. Terlihat harimau bergigi 100 sudah tak bisa bangun, sedangkan anjing naga masih kokoh berdiri. Apakah kau masih ingin melanjutkan pertarungan ini, Yang Ying? Ucap Zhang Hao. Terlihat beberapa komentator sedang melihat dan mengomentari pertarungan antara Yang Ying dan Zhang Qiao. Masih terlalu muda untuk menanggapi kekalahan yang tak terhindarkan. Bagaimana Yang Ying menghadapi ini? Apakah dirinya ingin mengaku kalah atau terus bertarung? Bagaimana aku bisa kalah secepat ini? Apakah ini akhir dari karir akademi 3 tahunku? Di sana Zhang Qiao sudah bersiap untuk melancarkan serangan terhadap Yang Ying. Kau hanya seperti ini, anjing naga. Beri dia hadiah yang layak. Anjing naga langsung menggunakan serangan api naga. Melihat itu, Yang Ying ingin berteriak untuk menyerah. Terlihat ledakan yang sangat kuat. Namun sil dari pertandingan mampu menahan serangan itu dan tidak menyerang para penonton. Akan tetapi serangan itu mampu ditahan oleh wasit yang mendengar jika Yang Ying berkata menyerah. Itu membuat Zhang Hao memenangkan babak pertama. Hitung keberuntungan di pertandingan berikutnya. Di sana Yang Ying sangat kebingungan untuk ronde kedua karena peliharaan terakhir miliknya, yaitu tikus guntur, masih makan dan tidak menghiraukan dirinya. Yang Ying sangat bimbang karena macan bergigi 100 bisa kalah dan tak bisa membayangkan jika tikus guntur akan bertarung. Dan di sana penonton menyuruh Yang Ying untuk mundur. Dan tanpa disadari oleh Yang Ying, tikus guntur mulai mendesis. Yang Ying yang mulai putus asa dan akan menyerah, tak menyangka jika tikus guntur mulai mencicit dan ingin bertarung. Dan host sudah bersiap untuk memulai pertempuran antara Yang Ying dan Zhang Hao di ronde kedua. Wasit langsung memulai hitungan mundur untuk memulai pertarungan. 3, 2,
1. Di sana anjing naga langsung memberikan serangan bola api kepada tikus guntur. Tikus guntur langsung mengeluarkan aura guntur yang kuat. Itu membuat salah satu penguji sangat terkejut. Bentuk ini, apakah itu? Tikus guntur, hindari serangan secepat kilat. Namun setelah mendengar instruksi Yang Ying, membuat tikus guntur malah ngeblank dan menghindari serangan secara ketakutan, yang membuat dirinya terkena serangan bola api. Itu membuat ekspektasi dari penguji sangatlah salah. Di sana Jiang Hao terus menyuruh anjing naga untuk menyerang tikus guntur. Yang Ying langsung memberikan peningkatan serangan tingkat ketiga, yang membuat tikus guntur menghindari serangan dengan sangat cepat. Itu membuat penguji sangat terkejut melihatnya. Di sana tikus guntur mulai mencicit dan ingin menyerang anjing naga. Tikus guntur langsung mengeluarkan aura guntur dan menggunakan skill tingkat ke-7, Thunder Break. Serangan yang kuat itu mampu menghancurkan seat pelindung pertarungan, yang membuat semua orang sangat terkejut. Tikus guntur order pertama sebenarnya bisa menggunakan skill order ke-7, Thunder Break. Serangan itu membuat anjing naga tak mampu melanjutkan pertarungan. Itu sangat mustahil, ucap Jiang Hao, yang membuat semua penonton menjadi terdiam. Itu Thunder Break, tidak bisa dipercaya. Mari kita beri ucapan kepada pemenang babak kali ini, Su Yang Ying. Semua penonton bersorak atas kemenangan yang tak terduga itu. Sedangkan Yang Ying sangat kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Apa? Itu adalah guntur tingkat ke-7. Bagaimana tikus guntur bisa sekuat itu? Dan masih banyak lagi. Mungkinkah toko peliharaan hitam itu yang melakukannya? Mungkinkah pemilik toko itu adalah master legendaris yang bersembunyi di kota? Anjing bodoh, jangan lari. Aneh, siapa yang membicarakanku? Dan terlihat di area pertandingan, penonton sedang bersorak atas kemenangan dari Yang Ying. Dan di sana Jiang Hao sangat kesal atas kekalahannya yang tak terduga. Permainan begitu penting, bagaimana mungkin hanya mengirim sampah ke sini untuk mati? Yang Ying, kau sangat baik. Namun sejauh ini, keluarlah badak batu. Thunderbolt tidak akan berfungsi lagi. Di sana Yang Ying sangat terkejut karena Jiang Hao mengeluarkan kartu andalannya, yaitu peliharaan tipe batu. Namun tikus guntur tak mundur dan ingin melanjutkan pertarungan dengan badak batu. Host pun mulai pertandingan babak ketiga. Jiang Hao langsung menggunakan peningkatan kekuatan tingkat kedua, ledakan tingkat ketiga, yang membuatnya menjadi dorongan keras orde ketiga. Apa rasa penindasan yang sangat kuat ini? Namun tikus guntur langsung bergerak dengan cepat menuju badak bumi. Tikus bodoh, hancurlah di bawah kaki badak bumi. Sebelum terinjak, tikus guntur langsung menggunakan skill bayangan. Itu membuat para komentator sangat terkejut. Namun tikus guntur tak ingin melawan badak batu dan ingin menyerang Jiang Hao. Itu adalah hasil latihan dari Suping. Jiang Hao langsung menggunakan perisai untuk menghalangi serangan tikus guntur. Namun tikus guntur langsung memberikan serangan kuat ke arah Jiang Hao, yang membuat perisainya menjadi hancur. Akan tetapi Jiang Hao sudah tidak ada di area pertandingan. Namun dirinya sudah ada di atas dan dibawa oleh burung Vincent milik wasit. Dan wasit memberitahu semua orang jika Jiang Hao sudah tidak bisa bertarung. Penonton yang mendengar itu langsung bersorak keras atas kemenangan dari Yang Ying dan menjulukinya Yang Ying si Raja Tikus. Apa aku sedang bermimpi? Itu membuat Yang Ying semakin yakin jika Suping adalah master peliharaan yang kuat. Di sisi lain, Suping sedang berpikir bagaimana cara mendapatkan uang 10.000 yuan dalam 7 hari. Dan mengingat perkataan sistem sebelumnya, jika Suping bisa mengasuh, sewa, atau menjual makanan. Dan di sana Suping bertanya kepada sistem, bagaimana dirinya bisa mendapatkan makanan hewan peliharaan. Sistem memberitahu Suping jika dirinya dapat menemukan makanan peliharaan di tempat budidaya. Semakin tinggi level area peliharaan, semakin banyak makanan berharga yang dikumpulkan. Persetan, dalam kultivasi 3 hari kemarin, aku menyanyiakan waktu dan hanya bermain dengan tikus guntur tanpa mengumpulkan makanan. Tidak bisa terus seperti ini. Dalam 3 hari, aku harus menjadi master hewan peliharaan. Keesokan harinya, Suping langsung menyuruh sistem untuk membuka daftar kultivasi. Terlihat daftar kultivasi dibagi menjadi beberapa macam. Dari yang 1000 poin energi dengan tingkatan teratas, dan kultivasi utama yang membutuhkan 1 energi saja. Dan sisa energi milik Suping hanya tinggal 1. Di sana Suping langsung memilih kultivasi meteorit luar angkasa, area 1002. Dan di sana Suping langsung berpindah
dan terhubung di kultivasi meteorit area 1002. Di sana Suping mendapatkan ruang pemula kubik yang berisi 3 teknik, yaitu pendeteksi tumbuhan. Sistem memberitahu jika batas kultivasi adalah 1 hari, dan Suping mendapatkan 30 kebangkitan. Suping langsung menggunakan teknik pendeteksi tumbuhan. Itu membuat Suping bisa melihat nama dan fungsi tumbuhan di sekitarnya. Namun Suping terus mencari tumbuhan yang memiliki fungsi yang bagus dan jenis yang langka. Di saat mencari, dirinya melihat hewan ular melingkar. Namun Suping terkejut dengan apa yang dimakan oleh ular melingkar. Itu adalah yang huogu, kelas langka, dengan fungsi dapat meningkatkan atribut api. Suping langsung berlari dan mengambil makanan dari ular melingkar dan langsung menyimpannya di kubik. Namun itu membuat Suping terbunuh oleh ular melingkar. Bahkan jika aku harus mengobarkan beberapa kebangkitan, itu akan sepadan. Suping terus mengambil makanan dari jenis yang langka dan terbunuh oleh hewan yang memperebutkannya. Sampai di mana kebangkitan dari Suping sudah habis dan dirinya sudah kembali ke toko. Ini sangat melelahkan, tapi dengan ini semua tidak masalah. Langkah selanjutnya adalah memakai semuanya. Di tempat yang berbeda, terlihat burung pionik yang sedang tidak nafsu makan. Sudah 3 minggu, dia tidak memakan apapun. Apa yang harus kita lakukan? Di sana Yujing langsung memperlihatkan makanan yang mahal kepada kakeknya. Mencium bau itu, membuat pionik langsung memakan salah satu makanan yang dibawa Yujin. Akan tetapi dirinya langsung memutahkannya kembali. Itu membuat semua orang sangat terkejut, karena yang dimakan pionik adalah kaki 1000 hitam yang langka. Apa? Pergi dan minta dokter untuk memeriksanya. Pak tua, api kecil pasti bisa diselamatkan. Dan di saat nenek itu memperlihatkan bola merah kepada pionik, yang membuat pionik langsung memakannya dan membuatnya kembali senang. Saat nenek menyuapi pionik, dirinya ditanyai oleh Yujing berapa banyak dirinya membeli kapsul itu. Nenek Yujing memberitahu jika dirinya membeli 130 kapsul, dan itu seharga 1.500 yuan. Mendengar itu membuat Yujing sangat terkejut. Bagaimana ada makanan mahal di kota ini? Itu pasti toko hitam. Nenek, aku akan mencari tahu tentang toko itu. Setelahnya Yujing langsung menemui Suping di tokonya. Pengusaha kulit hitam, kau harus mengatakan yang sebenarnya. Apa yang telah kau tambahkan dalam makanan hewan yang kau jual? Mendengar itu Suping langsung tahu jika makanan yang dibicarakan oleh Yujing adalah kapsul merah yang baru saja dibeli oleh nenek tua. Namun Yujing yang marah menuduh Suping menambahkan bahan berbahaya kepada makanan yang ia jual. Kau sebaiknya jujur. Mendengar itu membuat orang-orang berada di sana langsung membicarakan hal buruk yang sudah terjadi di toko Suping sebelumnya, tentang peliharaan yang buang air besar sembarangan di lantai. Dan mereka sangat terkejut, Suping bahkan menjual makanan hewan yang sangat mahal. Di sana adik Yujing menyuruh Yujin untuk memberitahu asosiasi makanan hewan untuk menyelidiki toko Suping. Itu membuat Suping sangat kesal. Kau benar-benar berani mengatakan tokoku ini toko hitam dengan mengeluarkan aura yang sangat kuat. Itu membuat adik Yujin terjatuh dengan aura yang menakutkan dari Suping. Hal itu membuat Yujin sangat marah dan langsung menyerang Suping. Beraninya kau menyentuh adikku? Apa kau sedang cari mati? Namun dengan seketika, tangan dari Yujin langsung terpelintir yang membuatnya sangat kesakitan. Bagaimana kekuatan orang ini tiba-tiba menjadi kuat? Sistem langsung memberitahu Suping jika toko miliknya sedang difitnah. Suping diharuskan memperbaiki nama tokonya dengan membuktikan makanan hewan peliharaannya tidak ada masalah. Suping langsung menghela nafas dan menanyai orang-orang apa ada yang membawa hewan peliharaan air dengan tingkat yang rendah. Di sana adik Yujin langsung mengeluarkan golem dengan atribut air. Di sana Suping langsung memberikan 1 kapsul kepada golem. Itu membuat golem mengeluarkan aura yang sangat terang. Wow, apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi dengan golem? Mungkinkah cahaya ini evolusi? Dan benar, golem langsung berevolusi ke tingkatan yang kedua. Suping memberitahu semuanya jika kapsul yang bernama Lanjuanggo bisa membuat evolusi hewan peliharaan air tingkat rendah. Apakah sangat mudah meningkatkan kekuatan sekarang? Di sana Yujin mengira jika Suping adalah orang yang sangat hebat, karena Yujin mengetahui ada harta karun yang bisa menaikkan level hewan peliharaan. Namun itu adalah informasi yang sangat rahasia, dan juga itu ada di federasi. Yujin langsung meminta maaf kepada Suping dengan apa yang baru saja ia lakukan. Maafkan kami karena telah membuatmu tersinggung barusan. Mendengar itu Suping langsung memberitahu harga dari kapsul evolusi
yaitu 8.700 yuan. Tidak ada yang gratis di tokoku. Melihat itu semua membuat semua orang langsung membeli kapsul biru yang dijual oleh Suping. Sistem memberitahu Suping jika dirinya mendapatkan 31.560 yuan dan telah diubah menjadi 315 poin. Akhirnya, aku terbebas dari kemiskinan dan bisa membeli cairan kebangkitan. Suping langsung membeli cairan kebangkitan dan poin miliknya berkurang 100. Hanya dengan sebotol ini, bisakah benar-benar bekerja? Ini seperti air liur. Suping langsung meminum ramuan kebangkitan dan setelahnya Suping merasakan banyak sekali kekuatan yang masuk ke dalam tubuhnya. Akhirnya, aku bisa menjadi master hewan peliharaan. Bahkan refleks milik Suping bisa menangkap lalat yang berada di sampingnya. Dengan sisa poin miliknya, Suping langsung mengaktifkan kolam roh kekacauan tingkat kedua. Sukses dan gagal, akan kuterima apapun itu. Setelahnya, ledakan dan asap muncul dari kolam roh kekacauan. Ini akan menjadi hewan peliharaan apa? Ini adalah tengkorak kecil. Sistem memberitahu Suping jika itu adalah tengkorak kecil dengan tingkat urutan pertama, atribut bintang iblis. Suping sangat tidak menyangka jika dengan 100 energi hanya mendapatkan tengkorak kecil. Sistem memberitahu Suping jika misi pembiakan telah selesai dan dirinya mendapatkan keterampilan hewan peliharaan, yaitu niat membunuh. Suping yang melihat itu cukup yakin jika niat membunuh sangat cocok untuk pertarungan apapun saat dirinya berada di alam kultivasi. Sistem memberitahu Suping jika dirinya mendapatkan quest baru, yaitu menaikkan level kultivasi menjadi tingkat menengah. Misi ini terlalu sulit. Kau sangat optimis, skeleton kecil. Namun di saat itu juga, Yang Ying datang menemui Suping. Bos, apa kau ada di sini? Kenapa kau lagi? 108 yuan. Apa yang mau kau lakukan? Di sana Yang Ying sangat senang dengan kinerja Suping yang bisa membuat tikus guntur miliknya menjadi kuat. Dan setelahnya, Yang Ying menyuruh Suping untuk mengasuh kembali tikus guntur dan peliharaan lain miliknya. Bos, hanya 3 ini. Wow, ini ramai sekali. Setelahnya Yang Ying membayar Suping 21.600 yuan dengan pengasuhan selama 3 hari. Sistem memberitahu Suping jika dirinya diharuskan mengasuh peliharaan miliknya bersama dengan hewan peliharaan pelanggan. Tepat, 2 tugas dilakukan pada waktu yang sama. Terima. Dan juga, Suping mendapatkan kesempatan untuk memasuki tempat berkembang biak teratas. Di antara mereka, yang cocok untuk berkembang biak skeleton kecil adalah Necromancer kekacauan. Setelahnya Suping langsung masuk ke dalam alam berkembang biak. Dan di sana bau darah sangatlah menyengat. Setelah sampai di sana, Suping langsung diserang oleh skeleton raksasa. Dan skeleton kecil langsung mati mendapatkan serangan dari skeleton raksasa. Melihat itu, Suping langsung membangkitkan kembali skeleton miliknya dan menyuruh tikus guntur untuk menahan serangan skeleton raksasa. Itu membuat skeleton raksasa sangat terkejut karena tikus guntur mampu menahan serangan miliknya. Ternyata tempat berkembang biak teratas tidak semua monster tingkat raja. Tikus guntur langsung lompat ke atas dan menggunakan skill Thunder Sword ke arah skeleton raksasa, yang membuat tangan dari skeleton langsung hancur. Akan tetapi dengan auman miliknya, skeleton membuat tikus guntur terpental ke belakang dan terbunuh akibat organ miliknya yang pecah. Sedangkan skeleton raksasa langsung mengumpulkan skeleton lain untuk dijadikan tangan yang sangat besar, menggantikan tangan miliknya yang sudah hancur. Permata itu membuat skill regenerasi anggota badan terputus lebih kuat. Aku harus memilikinya untuk skeleton kecil. Namun saat sudah dibangkitkan, tikus guntur dan skeleton malah ketakutan. Sepertinya aku harus menggunakan ini. Suping langsung menggunakan skill niat membunuh, yang membuat skeleton dan tikus guntur langsung bergerak menyerang skeleton raksasa. Itu masih belum cukup. Bahkan Suping sampai ikut mati karena serangan tangan besar skeleton. Suping menyadari jika ada bagian yang lemah dari skeleton raksasa akibat berat badan yang tidak merata. Dan terlihat tikus guntur sudah bersiap untuk bertarung melawan skeleton. Tikus guntur langsung menggunakan skill Flying Emergence untuk menghindari serangan skeleton. Dan dari belakang, tikus guntur langsung menggunakan skill Thunder Punch yang menyerang bagian kaki dan leher skeleton raksasa, yang membuatnya langsung terbunuh. Dan permata merah yang jatuh langsung ditangkap oleh skeleton kecil. Setelah menghisap permata merah, skeleton kecil langsung naik tingkat, yang membuat dirinya sekarang bisa menggunakan ilmu pedang utama. Itu membuat Suping sangat senang. Namun dari belakang muncul lingkaran sihir raksasa yang membuat tikus guntur merasa ketakutan.
muncul skeleton lain berbentuk wanita yang memiliki sayap hitam. Bahkan Suping tidak bisa mendeteksi makhluk itu, tidak dapat diidentifikasi. Mungkin ini adalah harta karun. Namun penyihir itu langsung menyerang Suping dan mengambil jiwanya, yang membuat Suping dan yang lain langsung terbunuh. Sial, aku kalah dalam satu pertemuan pertama. Suping langsung membangkitkan dirinya dan bertanya apakah orang di depannya adalah bos terakhir. Namun penyihir langsung membunuh Suping kembali. Melihat itu, Suping merasa sedang dipermainkan dan dirinya langsung memilih kebangkitan yang acak. Sangat sepi. Di mana ini? Suping melihat banyak sekali prajurit di bawahnya. Bahkan penyihir yang membunuhnya juga ada di sana. Melihat Suping, penyihir dan skeleton lain sangatlah terkejut. Namun tanah mulai bergejolak dan Suping tertangkap oleh sesuatu. Itu adalah Raja Skeleton yang sangat besar. Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk? Aku memberimu waktu menjawab hanya 3 detik. Apa-apaan perasaan penindasan ini? Aku hanya lewat dengan santai. Apakah kau bos di sini? Di sana Suping berpikir kenapa Raja Skeleton tidak membunuhnya secara langsung. Itu bisa membuatnya bangkit secara acak. Namun saat dirinya di penjara, kekuatan kebangkitan tidak bisa diaktifkan. Itu membuat Suping sangatlah kebingungan. Dirimu bukan orang biasa. Kau mendatangiku secara tenang tanpa ketakutan. Mendengar itu, Suping menyadari jika Raja Skeleton iri dengan kekuatan milik Suping. Suping langsung memulai rencananya untuk memancing Raja Skeleton. Aku adalah tiruan orang terkuat di dunia manusia. Aku di sini ingin melihat ancaman darimu. Jika kau mengancam bumi, aku akan memusnahkan dirimu. Mendengar itu, salah satu jenderal menyuruh untuk mempertahankan raja mereka. Namun seketika jenderal itu menghilang, dihancurkan oleh Raja Skeleton. Jadi kau tidak segan menghancurkan bawahanmu. Kau menindas yang lembut dan takut kepada yang keras. Mendengar itu, Raja Skeleton langsung menghancurkan tubuh Suping. Perlindungan ini penghinaan bagiku. Tak ada yang bisa mengancamku di dunia ini. Namun Suping langsung bangkit kembali di bawah Raja Skeleton. Itu membuat semua prajurit sangat terkejut. Melihat itu, Raja Skeleton langsung mengaktifkan lingkaran sihir dan membakar Suping. Dengan kekuatan cincin yang berada di tangannya, di sana Raja Skeleton terus membunuh Suping yang telah bangkit. Sedangkan Suping terus melangkah maju menuju Raja Skeleton. Semakin kuat diriku, semakin berkurang rasa sakit yang kurasakan. Dan secara bertahap, aku jadi terbiasa. Suping terus mati di hadapan Raja Skeleton, dan dirinya juga terus maju menuju ke arah permata. Di saat Suping menyentuh permata merah, Suping langsung menghilang bersama dengan permata merah. Itu membuat Raja Skeleton langsung marah besar. Siapa dia sebenarnya? Bahkan pencarianku tidak dapat mendeteksinya. Itu karena Suping memilih kebangkitan acak. Hahaha, bodoh. Kau masih berpikir jika aku akan terus terbunuh dengan sia-sia. Suping langsung mengeluarkan skeleton kecil dan memberinya batu permata yang sangat besar. Serap itu, dan waktunya dirimu untuk bertarung. Setelahnya skeleton kecil terus membunuh musuh yang berada di depannya. Dan kemajuan misi masih 46%. Namun dengan cepat, tengkorak kecil langsung terinjak oleh monster yang sangat kuat. Itu adalah ketua monster yang dilawan Suping. Begitu banyak untuk mengirim pengalaman. Aku akan mengelindungimu, skeleton kecil. Dan setelahnya, tikus guntur dengan cepat membunuh semua musuh yang berada di sana dengan skeleton kecil. Namun kepala bos monster masih mengeluarkan cahaya merah. Dan dirinya langsung merangkai kembali tubuh miliknya dengan tengkorak yang ada di sana. Apa? Masih belum mati? Suping langsung mengaktifkan skill niat membunuh. Ketua monster yang marah langsung menyerang ke arah Suping. Skeleton kecil, gunakan ilmu pedang utama. Tebasan skeleton kecil langsung membelah pedang milik ketua monster. Ketua monster yang mengamuk langsung memunculkan banyak tangan di dalam tanah dan menangkap Suping dan yang lain. Sistem memberitahu Suping waktu yang tersisa tinggal 7 menit. Sial, tidak perlu diberitahu. Cengkraman ini sangat kuat. Tikus guntur, gunakan Thunder Break. Tikus guntur langsung menyerang inti dari ketua bos monster. Tikus guntur langsung menyerang inti ketua monster. Namun itu tidak dapat membunuhnya karena ditahan oleh tangan-tangan yang sangat banyak. Sistem memberitahu Suping jika waktu yang tersisa tinggal 3 menit. Suping langsung menyuruh tikus guntur menggunakan Thunder Break dan menutupi semua badannya dengan kekuatan petir. Itu membuat tikus guntur mendapatkan pemahaman jenis baru, yaitu Lightning Cut, dengan efek serangan jarak dekat yang membentuk perisai di area tikus guntur.
Serangan itu membuat ketua monster sangat kesakitan. Setelah pengekang melemah, Suping menyuruh skeleton kecil untuk menyerang ketua monster. Dan dengan satu tebasan kuat, skeleton kecil mampu membunuh ketua monster yang melemah. Sistem langsung memberitahu Suping jika dirinya sudah menyelesaikan misi utama dan sampingan. Itu membuat Suping langsung kembali ke toko miliknya. Di sana Suping mulai melihat status dari skeleton kecil dan tikus guntur yang semakin kuat. Aku ingin melihat bagaimana orang-orang melihatku yang menggunakan peliharaan mayat hidup. Aku sangat menantikannya. Setelahnya Suping mulai memindahkan hadiah dan jarahan miliknya ke etalasi toko. Dan Suping mendapatkan peta kekuatan bintang. Sistem memberitahu Suping jika itu adalah metode kultivasi kuno yang hilang dan dapat meningkatkan kultivasi milik Suping. Jadi, aku bisa berlatih juga. Setelahnya Suping langsung memulai kultivasi kekacauan star. Keren abis, kekuatan bintang yang berada di sini diserap olehku terus-menerus. Namun saat itu juga Suping merasakan ada yang sedang datang. Ukuran ini adalah... Oh, itu kamu. Itu membuat Yang Ying sangat marah kepada Suping. Apa yang maksudmu ukuran itu? Di sana Suping menjelaskan jika kekuatan bintang milik Yang Ying sangat lemah. Kekuatan bintangmu terlalu lemah. Bagaimana kamu bisa mengendalikan hewan yang lebih kuat? Di sana Suping langsung mengembalikan tikus guntur kepada Yang Ying. Terima kasih bos. Aneh, warna tikus guntur seperti berubah. Dan juga kenapa mereka terlihat sedih. Setelah Yang Ying membayar, Suping menyuruh Yang Ying untuk pergi dan meninggalkan tokonya. Namun Yang Ying berencana latih tanding dengan temannya Lily. Lily, keluarkan binatang terkuatmu. Kamu tidak perlu khawatir. Hahaha, begitu percaya diri, keluarlah Stigarba. Itu adalah peliharaan jenis batu. Yang Ying mengetahui jika peliharaan itu adalah kartu andalan dari Lily. Aku berharap tikus guntur dapat bertahan. Tikus guntur, serang! Tikus guntur langsung bergerak dengan cepat menuju Stigarba. Lily juga menyuruh peliharaannya untuk bersembunyi dan menyerang secara bersamaan. Stigarba langsung membentuk segel tangan dan menyerang tikus guntur dengan serangan batu yang sangat banyak. Namun itu dapat dihindari oleh tikus guntur. Melihat akan diserang, Yang Ying menyuruh tikus guntur untuk menggunakan Flying Alphabet. Itu membuat tikus guntur membuat bayangan menjadi 4. Dan keempat bayangan itu langsung menyerang Lily yang sudah mengaktifkan perisai diri. Namun dengan cepat, Stigarba menyelam ke tanah dan mencengkram tikus guntur. Tertangkap semua. Itu hanyalah bayangan tikus guntur. Dan tikus guntur yang asli berada di wajah Stigarba. Tikus guntur langsung mengeluarkan aura membunuh yang sangat menyeramkan. Itu membuat Stigarba sangat ketakutan dan berlari menuju Lily. Dan langsung membuat pelindung untuk bersembunyi dari tikus guntur. Kau menyembunyikanku dengan aman, tapi keluarkan aku sekarang, ucap Lily. Yang Ying yang melihat itu sangat senang karena tikus guntur sudah bertambah kuat lagi. Ini terlalu kuat dan sangat keterlaluan. Keesokan harinya, host acara memulai acara pertandingan kompetisi promosi dan memperkenalkan pemain yang akan bertanding. Kita sambut Su Yang Ying, seekor kuda hitam baru yang muncul dari kelas 2 dari sisi kiri. Dan di sisi kanan, pembangkit tenaga listrik veteran, yaitu Lizzie. Setelah memperkenalkan, Lizzie langsung mengeluarkan hewan peliharaannya, Plavium burung air. Para penonton yang melihat itu sangat terkejut karena Lizzie langsung mengeluarkan peliharaan yang kuat. Sedangkan Yang Ying langsung mengeluarkan Pionik, angin yang jatuh. Setelahnya host langsung memulai pertandingan. Namun Lizzie langsung mengangkat tangan dan menyerah di pertandingan pertama. Itu membuat host sangat kebingungan. Game pertama langsung dimenangkan oleh Yang Ying. Terkadang umpan diperlukan untuk memastikan mangsanya terpancing, ucap Lizzie. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu di area pertarungan. Terlihat jaring hitam menyelimuti area pertandingan. Itu adalah laba-laba batu milik Lizzie. Setelah mengeluarkan laba-laba batu, Lizzie langsung menyombongkan dirinya. Dan di saat itu juga Yang Ying langsung menyerang Lizzie dengan tembakan api. Itu mampu ditahan oleh Lizzie. Akan tetapi tangan Lizzie juga ikut terbakar. Panas, panas. Apa kau sudah selesai bercerita? Dasar jalang, tangkap dia. Gunakan skill penusukan tanah. Pionik yang melihat itu langsung menghindari serangan dari laba-laba batu. Yang Ying juga menggunakan peningkatan kecepatan untuk membantu Pionik menghindar. Setelah menghindar dari serangan laba-laba batu, Pionik langsung menggunakan skill tebasan api. Itu dapat ditahan dengan mudah oleh laba-laba batu.
yang menggunakan tembok yang sangat kuat. Bagaimana bisa? Itu tembok yang terlalu kuat. Bagaimana bisa? Itu tembok yang terlalu keras, ucap Yang Ying. Namun terjadi ledakan di area pertandingan dan jaring laba-laba batu mulai terangkat ke atas, menjebak Pionik dan Yang Ying. Yang Ying langsung menggunakan skill peningkatan kekuatan untuk membantu Pionik melepaskan diri. Akan tetapi itu sia-sia. Pionik dan Yang Ying terjebak dalam jaring laba-laba batu. Pionik yang tak menyerah terus berusaha keluar, namun itu membuat tubuhnya terluka akibat jaring laba-laba batu. Pionik, berhentilah berjuang, itu akan menyakitimu. Li Ji menyuruh Yang Ying untuk menyerah saja, karena dirinya tak akan bisa lolos. Di saat Yang Ying ingin menyerah, Pionik yang mengamuk langsung mengeluarkan tembakan Extreme Beam dan berhasil lolos. Itu membuat semua sangat terkejut. Apa? Ini adalah Extreme Beam. Serangan itu mampu membuat luka pada laba-laba batu dan menghancurkan tembok pertahanan laba-laba batu. Itu membuat penguji sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Dan juga burung Pionik mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Bakat yang sangat tinggi. Apa itu masih peliharaanku? Keberuntungan apa ini? Jelas tadi aku hampir saja menang, ucap Li Ji. Li Ji yang sangat emosi langsung mengeluarkan monster angin. Itu adalah peliharaan yang sangat besar. Monster angin dan burung Pionik sudah siap untuk bertarung. Dengan perbedaan yang sangat jauh, Li Ji tidak mampu mengendalikan monster angin miliknya. Melihat adanya celah, Yang Ying memberikan amplifikasi daya, ledakan dan amplifikasi padat, yang membuat Pionik langsung mengeluarkan skill Escapement Leg. Namun dengan sangat cepat, monster angin mengalahkan burung Pionik dengan satu gerakan. Monster angin juga langsung menyerang Yang Ying dan membuat pusaran angin di sekeliling Yang Ying. Itu membuatnya terluka karena angin yang sangat tajam. Sedangkan Li Ji pingsan akibat tidak bisa mengendalikan monster angin. Melihat monster angin yang tidak terkendali, wasit langsung bergerak dengan cepat menyelamatkan Yang Ying. Namun serangan itu ditahan oleh kilatan merah yang lebih cepat dari burung Feng Shen. Itu adalah tikus guntur dengan mode niat membunuh. Pertandingan pun dimulai antara monster angin dan tikus guntur. Monster angin langsung mengeluarkan serangan bilah angin yang menuju ke arah Yang Ying. Sedangkan tikus guntur langsung menggunakan skill baru miliknya, yaitu Summoning Skeleton. Itu membuat semua penonton sangat terkejut melihatnya. Wow, pemanggilan mayat hidup. Tidak mungkin, ini sangat keterlaluan. Yang Ying langsung diangkat oleh Skeleton dan memberikan pelindungan kepada Yang Ying dari serangan monster angin. Tikus guntur yang melihat itu sangat marah dan mulai memberikan serangan kepada monster angin. Terlihat dua kilatan saling berbenturan dan hasil dari pertarungan singkat itu adalah pembunuhan instan. Tikus guntur mampu menyerang monster angin yang tidak terkendali dengan satu serangan, yang membuat tubuhnya terbelah. Setelah membunuh monster angin, terlihat tikus guntur tidak terkendali. Melihat itu, wasit langsung menyuruh burung Feng Shen untuk menghentikan tikus guntur yang tidak terkendali. Menyadari serangan dari belakang, tikus guntur langsung menggunakan skill penjara guntur 10 arah. Serangan itu benar-benar menyakiti burung Feng Shen. Di saat yang tidak terduga, burung Feng Shen juga terlepas kendali dan bertarung dengan tikus guntur. Di sana wasit langsung berusaha menghentikan pertarungan antara tikus guntur dan burung Feng Shen. Dan jika dibiarkan, seluruh arena akan hancur akibat pertarungan tikus guntur dan burung Feng Shen. Namun Yang Ying yang mulai tersadar langsung memanggil tikus guntur yang mengamuk. Tikus guntur, kau benar-benar mempelajari keterampilan tingkat tinggi. Mendengar itu, tikus guntur langsung kembali sadar dari mode niat membunuhnya dan melompat ke arah Yang Ying. Apa? Bukannya tikus guntur hilang kendali? Pemenang pertandingan ini adalah Su Yang Ying, ucap bos yang merayakannya. Di sisi lain, Suping sedang melihat video bagaimana cara meningkatkan kekuatan tempur untuk peliharaan. Setelah melihat itu, dirinya jadi tahu jika di dunia yang sekarang sangat susah untuk meningkatkan kekuatan tempur. Setelahnya, Eugene datang menemui Suping. Bos, sepertinya ada hal baru di toko ini. Oh, itu kamu. Bagaimana dengan tanganmu? Bos, kau belum pernah ke rumah sakit di distrik Jiangxiang, bukan? Sembari memukul Suping. Selama Anda memiliki uang, semua dapat dibeli. Melihat Eugene yang sangat kaya, Suping langsung menaikkan harga barang yang akan dibeli oleh Eugene. Itu membuat Eugene sangat menyesal karena menyombongkan dirinya kepada Suping.
Eugene memberitahu Suping jika kelompoknya yang bernama Serigala Hitam telah menemukan retakan yang berada di kota Longkang. Namun di sana, tim Serigala Hitam diserang dan kehilangan peliharaan rubah darah api. Itu memicu quest dari sistem yang menyuruh Suping untuk menemukan rubah darah api. Dan hadiah dari misi itu adalah teknik rahasia penempaan tubuh ajaib. Diceritakan di masa lalu, Blue Star planet yang miskin sumber daya tiba-tiba muncul robekan ruang dan membentuk retakan langit berbintang. Celah itu menghubungkan planet lain yang tidak diketahui, seperti jembatan. Beberapa planet kaya akan sumber daya, dan juga ada binatang yang buas, dan juga terlihat ada yang seperti panas matahari. Namun dari robekan ruang, manusia bisa mendapatkan sumber daya yang sangat banyak. Itu membuat mereka bisa membangun negara yang kuat. Namun kekacauan terjadi, yang membuat manusia terpecah belah. Mereka saling bertarung untuk mendapatkan retakan bintang. Itu dapat diselesaikan akibat manusia yang selamat membuat federasi manusia. Dan setelahnya, Suping dan Eugene sampai di tempat yang dituju. Di sana mereka disambut oleh ketua tim Serigala Hitam yang bernama Van dan wakil kaptennya yang bernama Lee. Lee sebagai wakil kapten sangat kagum dengan Suping karena dirinya terlihat muda dan mendengar dari cerita Eugene jika Suping sangatlah kuat. Namun saat Suping mengatakan umurnya 18 tahun, itu membuat semuanya sangat terkejut. Itu membuat Lee yang awalnya senang dengan Suping langsung merubah ekspresinya dengan sangat tajam menatap Suping. Melihat itu, Suping langsung mengeluarkan peliharaannya. Keluarlah. Ini adalah skeleton kecil. Namun saat itu juga, skeleton kecil menjatuhkan kepalanya, yang membuat ekspresi semua orang menjadi murung. Eugene menanyai Suping apakah skeleton kecil itu saja peliharaannya. Suping membenarkan hal itu, yang membuat Eugene sangatlah ketakutan, karena itu bisa memancing amarah dari Van. Kau bisa kena marah akibat hal ini. Jangan khawatir, kau percaya padaku, aku tidak akan mengecewakanmu. Skeleton kecil langsung menarik pedang dan menggunakan skill gerakan pedang tingkat sedang. Kecepatan yang luar biasa. Aku hanya bisa melihat dirinya menutup pedang. Dengan seketika, tanah terbelah menjadi beberapa bagian. Wah, apa ini? Ucap mereka yang sangat terkejut. Setelah memperlihatkan kekuatan miliknya, Suping dibawa Van menuju galeri lian pionir. Suping, daerah itu berbahaya. Pilihlah salah satu untuk mempertahankan diri. Aku akan mentraktirmu. Di sana terdapat banyak sekali barang-barang yang sangat langka. Namun Suping memilih keterampilan dasar Battle Pet Master. Itu membuat semuanya tertawa. Hahaha, Eugene, siapa sebenarnya orang yang kau bawa? Eugene menasihati Suping agar memilih barang yang lebih berguna. Namun Suping tak ingin berhutang jika misinya belum terselesaikan. Eugene juga memberikan Suping satu set baju tempur untuk menahan serangan binatang urutan 5. Jika tim Serigala Hitam terguling lagi, maka kita akan kehilangan muka. Tenang saja, ini pasti akan berhasil. Setelah masuk ke area tandus, Suping diberitahu Eugene jika masih ada satu orang lagi yang bergabung dengan tim mereka. Dia orang yang sangat kejam. Tiba-tiba ada kaki binatang yang terlempar ke arah mereka. Itu membuat Eugene dan Suping menjadi ketakutan. Kau sangat lambat. Yang aku inginkan adalah tidur. Itu adalah Meikong. Meikong langsung bertanya kepada Van siapa Suping karena dirinya tidak ada di dalam data. Van menjelaskan jika Suping adalah bantuan luar yang diundang oleh Eugene. Suping langsung bertanya kepada Meikong apa yang telah terjadi. Apa kau pedang yang baru saja terasa berani bertanya kepadaku? Diam saja dan ikuti perintahku. Ada apa dengan tatapan orang ini? Dia seperti melihat mayat. Apa benar dia baru pertama kali masuk ke dalam gurun tandus? Setelahnya mereka langsung masuk ke dalam celah antar bintang. Meikong menyuruh mereka semua untuk mengikuti instruksinya, dan Van langsung menyuruh Lee untuk menemukan jalan menggunakan binatang peliharaannya. Di sana Lee memberitahu jika ada binatang kecil yang tidak dikenal yang ada di daerah danau, dan itu tidak bisa dilihat karena kabut yang terlalu tebal. Meikong langsung menyuruh semua untuk pergi melihat binatang itu. Dan setelahnya, Meikong memberitahu semua orang jika itu adalah tapir sisik harimau dewasa dengan kekuatan tempur urutan ke-5. Di sana Meikong ingin mencoba untuk membunuh tapir sisik harimau. Namun Suping menghentikan itu. Apa kau membacanya dengan benar? Pinjamkan itu kepadaku. Apa maksudmu? Apa kau mempermasalahkan penilaian kami?
Suping langsung menjelaskan jika tapir sisik harimau adalah binatang tropis dan tidak akan mungkin dirinya bakalan ada di sini dengan udara yang sangat lembab. Akan tetapi Mekong tetap percaya dengan penglihatannya. Dirinya langsung menyuruh Pot Poison Python untuk menyerang tapir sisik harimau. Serangan itu membuat tubuh tapir sisik harimau terkelupas dan tinggal tulangnya saja. Apa ini? Tapir sisik harimau sudah mati? Tidak, itu adalah binatang jiwa. Suping langsung menyuruh Mekong untuk memunahkan binatang jiwa. Jika tidak, itu akan mati. Namun Mekong malah marah. Dasar bajingan, beraninya kau memerintahku. Namun dengan seketika, mata dari Concern Python langsung berubah menjadi merah dan dirinya mendapatkan serangan dari dalam tubuhnya. Saudara Su, apa kau bilang binatang jiwa? Aku tidak begitu tahu tentang binatang iblis. Tolong jelaskan kepadaku. Suping langsung menjelaskan jika binatang roh dewasa memiliki kekuatan tempur tingkat ke-7, sering menyamar sebagai umpan lemah untuk memikat mangsa ke pintu. Begitu mangsa masuk, ia akan larut dengan cepat. Tapi yang paling menakutkan dari binatang roh bukanlah dirinya sendiri, tapi Blood Soul Beast yang memiliki hubungan simbiosis dengannya. Jika aku tidak salah, yang di danau itu bukan air sama sekali. Itu adalah binatang jiwa darah yang bersembunyi. Ayo pergi, binatang jiwa darah ini setidaknya peringkat ke-9, bahkan raja binatang. Mereka semua langsung lari menyelamatkan diri. Van dan Lee langsung mengeluarkan binatang peliharaan mereka, serigala yang haus darah, naga bersayap ular. Van langsung menyuruh Lee untuk merencanakan rute peralihan. Di sana Lee menjelaskan jika ada 2 rute, yaitu barat dan timur. Di sisi barat ada tempat teraman, dan di sisi timur adalah rute dengan binatang yang tidak diketahui. Mekong langsung menyuruh Van untuk pergi ke barat karena dirinya telah kehilangan binatang iblis miliknya. Namun Van langsung bertanya kepada Suping. Suping menyuruh Van untuk pergi ke arah timur saja. Semua akan baik-baik saja. Setelah mendengar itu, Van langsung menyuruh Lee untuk pergi ke arah timur, di mana itu adalah arah dari Ngarai. Tiba-tiba Lee sangat terkejut. Ketua, binatang buas di Ngarai berinisiatif untuk pergi. Mereka mendeteksi binatang jiwa darah dari belakang kami. Namun saat melihat ke belakang, Van sangat terkejut karena binatang jiwa darah berhenti mengejar mereka dan kembali untuk mundur. Suping menjelaskan, meskipun Blood Soul memiliki kekuatan tempur yang tinggi, akan tetapi itu bukan tipe pemburu aktif. Setelah perbicaraan itu, Lee memberitahu semua orang jika mereka hampir sampai di tempat hilangnya rubah darah api. Tetapi di depan mereka ada binatang buas yang berlama-lama di pintu keluar Ngarai. Mendengar itu, Suping langsung meminta Mekong untuk memberikan modul penglihatan malam miliknya. Dengan wajah yang sangat kesal, Mekong memberikan benda miliknya. Jangan bangga, ambil ini pria malang. Setelah memakai modul penglihatan malam dan mendeteksi binatang di depannya, Suping memberitahu jika itu adalah hantu kematian yang telah tumbuh dewasa dengan tingkat kekuatan tempur ke-5. Apakah itu iblis lagi? Itu tidak akan menjadi masalah kan? Ucap Van. Jangan khawatir, aku sudah menebaknya. Suping langsung mengeluarkan skeleton kecil. Skeleton kecil langsung menyerang menggunakan skill pedang sedang dan membunuh binatang hantu kematian. Dan setelahnya, mereka sampai di gunung raksasa. Gunung raksasa ini sangat berbahaya. Disinilah aku kehilangan binatang rubah darah api. Suping langsung menyuruh semuanya untuk turun dan mencari petunjuk bersama. Di sisi lain, monyet bertelinga banyak berteriak menemukan sesuatu. Monyet bertelinga banyak, kau menemukan sesuatu. Monyet bertelinga banyak membawakan mereka armor tangan. Ini adalah gelang emas awan hitam. Setidaknya pionir tingkat kapten yang bisa membeli ini. Bahkan pemimpin tim bisa meninggal seperti ini. Monster apa yang membunuhnya? Suping langsung bertanya kepada Mekong apa yang ia temukan. Namun Mekong malah mengejek Suping. Kau tidak akrab dengan peralatan, jadi diamlah. Berikan kepadaku. Apa kau berusaha untuk memerintah diriku? Mekong yang kesal langsung menjatuhkan armor lengan yang ditemukan. Ah, maaf, tanganku tergelincir. Setelahnya Suping yang sangat kesal langsung mengecek armor lengan. Dirinya menemukan jika dada yang sudah mengering dan bekas luka hitam masih tertinggal kuat. Suping berpikiran jika ada binatang iblis tingkat tinggi yang lain. Melihat wajah Suping yang serius, Van langsung bertanya kepada Suping apa dirinya menemukan sesuatu. Saudara Su, apa kau menemukan sesuatu?
Akan tetapi Suping langsung menghela nafas, memikirkan kejadian dan bekas luka itu. Mungkin sudah berhari-hari, jadi binatang itu pasti sudah pergi. Namun Mekong malah tertawa dan menghina Suping. Kau pikir ada sesuatu yang ditemukan dengan merubah ekspresimu dengan serius. Namun Suping langsung memukul Mekong dengan sangat cepat. Itu membuatnya sangat terkejut. Dasar bocah sialan, aku akan membunuhmu. Mekong langsung mengeluarkan senjata miliknya dan mengarahkannya ke arah Suping. Namun Suping diam saja, dan tiba-tiba Mekong terdiam. Dirinya juga mendapatkan serangan dari skeleton kecil. Tarik lagi hewan peliharaanmu, ucap Lee. Kenapa tidak kau biarkan dia meletakkan pisaunya dahulu? Bosu, bagaimana kau bisa memukul seseorang? Suping dengan wajah yang marah menjawabnya. Dia yang memintanya sendiri, mengganggu lagi dan lagi. Jangan salahkan aku karena aku kejam. Suping langsung mengeluarkan niat membunuh yang sangat kuat. Itu membuat Lee sangat ketakutan. Dia sangat kuat. Dia memiliki kepercayaan untuk membunuh semua orang di tempat ini. Mekong yang marah dengan gertakan Suping ingin menyerang Suping. Namun itu dihentikan oleh Fan. Saya meminta maaf atas kesalahan saudara Su. Bosu, kanibalisme adalah hal tabu di daerah Tandus. Pada akhirnya tidak ada dari kita yang bisa kembali. Ya, aku pikir dua tangan tidak akan mengikuti perintah karena hanya akan merugikan. Lebih baik memiliki satu yang lebih berguna. Skeleton langsung menggoreskan pedang ke arah leher Mekong. Itu membuat Mekong sangat gemetar. Suping, akan kuingat namamu itu. Mari kita dengarkan perintahmu dahulu sampai kembali ke markas. Suping menanyai Lee, apakah dirinya mau diarahkan oleh Suping. Jangan tanyakan itu kepadaku. Aku hanya mengikuti kata kapten. Tolong jangan tanya aku. Setelah pertengkaran itu, terlihat ada suara dari arah lain. Ada yang membutuhkan pertolongan kita. Mari kita lihat. Itu adalah tim yang berbeda yang diserang oleh binatang iblis yang sangat besar, yang bernama Skeleton Beast. Skeleton Beast langsung mengeluarkan aungan yang sangat keras. Ini adalah serangan mental. Setelah itu, Skeleton Beast langsung menyerang kembali dengan tulang di tubuhnya, yang membuat dua binatang peliharaan mendapatkan serangan yang kuat. Tubuhku tidak bisa bergerak sama sekali. Namun serangan itu dipotong dengan cepat. Siapa kalian? Kami adalah tim Serigala Hitam yang melihat panggilan darurat. Hati-hati, yang akan menyerang adalah Skeleton Beast. Skeleton Beast? Apakah itu yang menyerang kita terakhir kali? Skeleton Beast langsung bergerak dengan cepat menuju ke arah semua orang. Melihat mereka semua dikejar oleh Skeleton Beast, Suping dan yang lain langsung menyuruh dua orang yang sedang diserang naik bersama mereka. Namun saat itu juga, Mekong memanfaatkannya untuk mendorong Suping. Itu mengakibatkan Suping terjatuh bersama wanita yang satu lagi. Suping yang melihat itu sangat terkejut karena Skeleton Beast akan menginjak dirinya. Sebelum kaki Skeleton Beast mengenai Suping, Suping sudah diselamatkan oleh Eugene dan Lee. Wakil Kapten, temukan jalan yang mulus. Medan yang kita lewati tidak relevan, akan memperlambat kita. Mendengar itu dari Suping, Lee sangat kagum karena dirinya hampir mati dan tidak kebingungan sama sekali. Sepanjang jalan, kami menemukan mayat manusia dan hewan peliharaan. Apakah hanya dua orang yang tersisa di kelompokmu? Sih, yang kau katakan benar sekali. Kelompokku tinggal dua orang saja. Semua sudah mati. Burung api suciku tidak bisa bertarung lagi. Sial, bahkan burung api suci yang memiliki kekuatan tempur 8 bisa kalah seperti itu. Sebenarnya berapa kekuatan tempur monster di belakang kita? Di sisi lain, salah satu orang menjelaskan jika dirinya mempunyai sebuah ide, yaitu meninggalkan hewan peliharaan mereka untuk mengulur waktu sampai mereka keluar. Mendengar itu, Mekong sangat marah. Apa yang kau bilang? Aku sudah kehilangan hewan peliharaanku. Setelah keluar, aku Yi Chaisan akan sepenuhnya memberikan kompensasi. Mendengar itu, Fan sangat terkejut. Apa? Kau Yi Chaisan? Apakah ada pionir terkenal Jikyun dalam daftar pionir? Akan tetapi Mekong masih tidak peduli dengan ketenaran Chaisan. Namun setelah mendengar akan dibayar 3 kali lipat, Fan langsung menyuruh Lee dan yang lain untuk mengeluarkan hewan peliharaan mereka. Apa kalian mendengarnya? Untuk bertahan hidup, mari lakukan bagian kita. Mendengar itu membuat semuanya sangat murung karena akan kehilangan hewan peliharaan mereka. Tiba-tiba Suping langsung melompat ke bawah dan memanggil skeleton kecil dan ingin menyerang Skeleton Beast sendirian. Bosu! Bodoh,
mencoba untuk menjadi pahlawan, ucap Meikong. Tiba-tiba terjadi sesuatu di depan Van dan yang lain. Banyak sekali tangan skeleton muncul dari tanah. Tidak baik, kita dikelilingi skeleton. Aneh, mereka tidak ada respon sekalipun. Bukankah itu datang untuk kita? Itu adalah perbuatan skeleton kecil yang menggunakan skill summoning mayat hidup. Itu dia, sayang sekali bukan? Suping langsung mengeluarkan niat membunuh dan menyuruh para skeleton untuk menyerang skeleton beast. Mendengar perintah itu, para skeleton langsung menyerang. Sedangkan skeleton kecil mulai menyelinap di area pertarungan. Skeleton kecil langsung menggunakan nafas tersembunyi dan langsung memberikan serangan kuat ke arah skeleton beast. Melihat itu, membuat semua orang sangat terkejut dengan kekuatan skeleton kecil. Saudara Su, biarkan aku membantumu. Setelahnya mereka semua langsung memanggil peliharaan binatang masing-masing dan mulai menyerang skeleton beast secara bersamaan. Di sana monyet bertangan 6 langsung memberikan serangan keterampilan senjata sedang. Sedangkan burung api suci dan naga bersayap ular juga ikut menyerang. Serangan dari segala arah membuat skeleton beast terluka. Dan serangan itu diakhiri dengan serangan serigala yang membuat tulang bawah dari skeleton hancur. Akan tetapi Suping menyadari sesuatu. Dan Cheng San juga menyuruh semua orang untuk berlindung. Bersembunyi, ini kekuatan mental. Skeleton beast langsung memberikan serangan mental yang sangat dahsyat, yang membuat semua hewan peliharaan tidak bisa mendengar tanggapan dari tuannya, dan terkapar di depan skeleton beast. Dan juga skeleton beast langsung memasang kembali anggota badan yang telah hancur. Pengepungan itu sangat sia-sia. Skeleton beast langsung melancarkan serangan ke arah para binatang yang tergeletak. Sial, ini terlalu jauh. Aku tidak bisa memanggil kembali ke ruang pemanggilan. Namun Suping dengan tenang menyuruh skeleton kecil untuk menggunakan keterampilan pedang sedang. Itu membuat Van sangat terkejut. Itu adalah kejutan mental milik binatang urutan ke-8. Apakah mungkin itu akan bertahan? Tentu saja aku tidak bisa bertahan. Bagaimana saat itu juga skeleton kecil memancarkan gelombang ultrasonik kecil untuk mengimbangi ledakan mental. Itu adalah hal yang mustahil dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman. Apa yang telah dialami pria ini? Namun skeleton beast sudah bersiap untuk menyerang dengan penghancuran kematian. Itu membuat semuanya sangat ketakutan. Melihat itu Meikong langsung kabur dan membiarkan Suping sendirian. Namun Suping malah memanfaatkan celah itu dan menyuruh skeleton kecil untuk memberikan serangan. Skeleton kecil sudah bersiap dengan ilmu pedang sedang dan ditambah niat membunuh. Dan itu langsung menerjang skeleton beast. Itu membuat semuanya sangat terkejut. Dan Suping langsung menghancurkan skeleton beast yang tak tersisa sama sekali. Dan sistem memberitahu jika skeleton kecil berhasil meningkatkan kekuatan skill pedang orde ke-8. Skeleton kecil langsung memasang kembali kerangka skeleton beast. Bukankah skeleton itu sudah mati? Tidak, itu bertingkah aneh. Itu seperti dimanipulasi. Itu adalah keterampilan dari skeleton kecil, yaitu boneka kayu perbudakan. Bosu, apakah itu ada di kendalimu? Lupakan saja. Setelahnya mereka semua memasukkan binatang ke ruang pemanggilan. Tanpa basa-basi lagi, mari kita cari rubah darah api. Saat itu juga, Suping mengatakan kepada Van jika dirinya akan melakukan sesuatu. Dan Van diharuskan berpura-pura tidak melihatnya. Suping dan skeleton kecil langsung menghampiri Meikong. Melihat itu Meikong langsung menghentikan perisai. Kau, apa yang kau ingin lakukan? Aku tidak akan melakukan apapun. Hanya ingin memperingatkanmu untuk berhati-hati. Dengan sangat cepat, skeleton kecil memotong tangan milik Meikong. Beraninya kau! Demi kapten, akan kubiarkan kau pergi. Jangan pernah memperlihatkan wajahmu di depanku. Jika kau ingin mati, aku sangat senang ingin membantumu. Mendengar itu Meikong langsung berlari dan meninggalkan Suping dengan membawa tangan miliknya yang terpotong. Setelah itu Van bertanya kepada Cheng San apa dirinya melihat petunjuk rubah darah api, karena Van sedang mencarinya. Rubah darah api? Aku tidak ada sama sekali. Namun wanita di sebelah Cheng San memberitahu, sepertinya aku pernah melihat jejaknya. Benarkah? Di mana? Suping dan yang lain langsung menuju tempat yang diarahkan wanita itu. Namun saat mereka sampai, ada yang menarik perhatian skeleton kecil yang langsung menuju ke arah lubang. Suping langsung meminta suar kepada teman Cheng San
Suping langsung meminta suar kepada teman Cheng San dan menembakkannya ke arah lubang. Terlihat ada banyak sekali kristal ungu dan juga ada rubah darah api. Itu adalah rubah darah api. Akhirnya aku menemukanmu. Setelahnya mereka turun dan menghampiri rubah darah api. Misi selesai. Mari bersiap-siap untuk kembali. Namun perhatian Suping menuju ke arah kristal. Tunggu, di sini sepertinya ada sesuatu yang terkubur. Melihat Suping yang tertarik, Eugene langsung memeriksa permata ungu. Namun setelah memeriksanya, Eugene mengatakan, tidak ada kecocokan yang ditemukan antara elemen yang tak diketahui. Ini adalah biji yang tak terlihat. Dan mereka langsung pergi meninggalkan permata ungu. Namun Suping sangat heran kenapa mereka tidak merespon permata itu seperti dirinya. Eugene menjelaskan jika semua itu akan dilihat oleh tim pemerintah, dan jika itu bagus akan langsung ditangani oleh pemerintah. Waktu perintis sangatlah berharga. Siapa yang mau dimanfaatkan? Laporkan saja saat kembali. Pemerintah akan mengirim orang lain untuk mengambil sampel. Di sisi lain, Suping yang melihat skeleton kecil sangat dekat dengan permata ungu, berusaha mendapatkannya sebelum dikuasai pemerintah. Dan setelah pulang, Suping diberitahu sistem jika misi sudah berhasil, dan Suping mendapatkan hadiah Dewa Gagak Emas dan Iblis. Suping juga dihampiri oleh wanita yang diselamatkannya. Ia bernama Luo Gokuo, guru senior dari Feng Shen College. Di sana Luo mengajak Suping untuk bermain ke kampus tempat ia mengajar, dan ingin memperkenalkan Suping kepada kepala sekolah. Namun Suping lebih tertarik ke hadiah dari sistem dan menolak ajakan dari Luo yang langsung pergi meninggalkannya. Keesokan paginya, Suping langsung bertanya kepada sistem, apa itu tubuh iblis gagak emas? Sistem langsung menjelaskan jika itu adalah seni bela diri rahasia dari klan gagak emas yang bernama Jinwu, yang lahir dari bintang yang berapi-api seperti matahari, yang melakukan perjalanan melalui gunung dan sungai dengan sedikit usaha. Setelah latihan, itu bahkan dapat menghancurkan bintang-bintang yang besar. Namun kemanapun Jinwu pergi, semua akan menjadi debu. Itu disebut kiamat dewa dan setan. Wow, itu sangat kuat. Melihat itu, Suping langsung ingin berlatih. Namun sistem menceritakan kepada Suping jika itu memerlukan waktu yang lama dan akan merekonstruksi tubuh Suping kembali. Dan setelah semua itu, Suping akan berubah menjadi dewa gagak emas dan bukan manusia lagi. Apakah tubuhku akan menjadi monster? Itu terlalu penjahat. Akan tetapi sistem memberitahu Suping jika dengan kultivasi yang dimiliki Suping, dirinya tidak akan berubah. Akan tetapi di tubuh Suping akan mengalir energi yang murni, dan Suping bisa hidup normal. Baiklah, akan kupelajari ini. Setelahnya, semua barang yang diinginkan oleh Suping datang ke toko miliknya. Di sana Suping mendapatkan banyak sekali barang, dan juga baju pelindung air beku, yang bisa menahan serangan binatang bintang dengan kekuatan tempur 1-7. Dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan Suping untuk meningkatkan tubuh dewa gagak emas. Setelah tubuh iblis ditingkatkan, itu juga akan membuka tempat-tempat yang lebih berbahaya di Chaos of Focus. Akan tetapi, masalahnya tetap ada. Biji ini, Suping langsung bertanya kepada sistem, apakah slot asu bisa di-upgrade dengan biaya? Namun sistem memberitahu Suping jika slot asu hanya bisa di-upgrade menggunakan poin energi. Akan tetapi, Suping terus menawar sistem agar bisa menggunakan biji sebagai upgrade slot asu. Setelah tawar-menawar, sistem mendapatkan izin bisa menggunakan berbagai macam bahan untuk mengupgrade slot asu menjadi level 2. Suping memerlukan beberapa item, yaitu batu kerikil, batu bawah, tulang binatang raksasa, hati jiwa pengembara, dan juga energi. Setelah slot asu naik level, itu dapat meningkatkan bakat dan kecerdasan, serta penyembuhan tingkat menengah. Bagus sekali. Bahan-bahan ini mudah ditemukan di pangkalan perintis, hanya kurang energi. Toko ini tidak akan bisa dibuka karena perawatan budidaya. Suping langsung menelpon Yang Ying dan memberitahunya jika Suping membutuhkan bantuannya untuk membuat video pendek. Namun Yang Ying malah terlihat malu. Dirinya berpikir video pendek beranggotakan 5 orang. Akan tetapi Yang Ying tetap menyetujui hal itu. Dan setelahnya Yang Ying datang dengan gaun yang super minim. Bosu, aku di sini. Akan tetapi Suping langsung terbatuk saat melihat pakaian dari Yang Ying. Kau berdandan cukup baik.
Bukannya kau bilang kita akan bikin video? Namun Suping menyuruh Yang Ying mengeluarkan tikus guntur. Tikus guntur? Apa? Bukannya itu tidak akan bekerja? Hah? Mengapa tidak bekerja? Aku akan memintamu memanggil tikus guntur dan mengeluarkan Thunder Break dan Thunder Flash. Hah? Hanya itu? Aku pikir Yang Ying langsung mengeluarkan tikus guntur. Di sana Yang Ying memberitahu Suping jika dirinya tidak menjadi juara di kompetisi sebelumnya. Namun sang juara, Ye Hao, akan melawannya di pertandingan ekskripsi juara runner-up. Juara Ye Hao? Apakah kau tidak memenangkan kejuaraannya? Yang Ying menjelaskan jika yang ia lawan adalah naga petir ular perak dengan kekuatan tempur urutan ke-9. Akan bagus jika Anda ikut saya naik ke panggung. Itu akan menaikkan popularitas toko Anda. Itu bagus. Aku akan ikut dengan dirimu saat bertanding. Keesokan harinya, perguruan tinggi Fengshan, Suping ikut dengan Yang Ying ke pertandingan yang akan diadakan. Namun terlihat akibat pertandingan sebelumnya, banyak orang-orang di perguruan mulai memelihara tikus guntur karena mereka berharap akan sekuat milik Yang Ying. Di saat berjalan, Suping dan Yang Ying berpapasan dengan banyak murid yang menggerumuni satu orang. Dan orang itu adalah Yixin, orang yang mengalahkan Yang Ying di pertandingan sebelumnya. Di sana Yixin berterima kasih kepada Yang Ying akibat pertarungan sebelumnya membuat hewan peliharaannya yang bernama Silver Snake Thunder Dragon membuatnya naik tingkat ke-7. Di sana juga Yixin memberitahu Yang Ying agar tidak menggunakan tikus guntur. Akan terlalu jelek jika tikus guntur ditekan oleh garis keturunan. Sampai jumpa di pertandingan nanti. Aku akan berbelas kasih kepadamu. Namun Suping langsung menjawab pertanyaan Yixin. Tidak perlu. Bahkan jika Raja Binatang datang, tikus guntur tidak akan takut. Lagi pula itu belum tumbuh dewasa. Apa? Siapa ini? Melihat itu Yang Ying langsung memperkenalkan Suping kepada Yixin. Ini adalah Bosu, orang yang mengasuh tikus guntur. Bisa dibilang setengah pemilik tikus guntur. Dan juga Yang Ying langsung memperkenalkan Yixin kepada Suping. Melihat itu Suping langsung memberi hormat kepada Yixin. Melihat Suping yang terlalu muda, Yixin beranggapan jika ada orang hebat di belakang Suping. Kau merayuku. Uang adalah masalah eksternal. Selama kau bisa meningkatkan hewan peliharaanku. Mudah mengatakannya, tapi toko kami sangat sibuk. Karena Anda begitu tulus. 5.000 yuan untuk menyalip antrian. Mendengar itu Yixin sangat terkejut. Apa? 5.000 yuan hanya untuk antrian? Apa orang ini serius? Namun melihat ekspresi Yixin, Suping langsung mengejeknya. Uang tidak masalah, asal kau bisa mengambilnya. 7. Sampai jumpa di pertandingan. Di sisi lain terlihat salah satu peliharaan terkena serangan. Hewan peliharaan itu sangat marah dan langsung menyerang peliharaan adik Suping. Hanya pria ceroboh, peningkatan kecepatan. Kucing iblis langsung bergerak menuju musuhnya dan menggunakan keterampilan Dream Shot. Akan tetapi kucing iblis langsung terpental, mendapatkan serangan api kegelapan yang membuat adik Suping menjadi kalah. Setelah pertandingan itu, Yang Ying dan Suping langsung masuk ke area pertandingan. Yang Ying langsung mengeluarkan tikus guntur, sedangkan Yixin langsung mengeluarkan Silver Snake Thunder Dragon. Namun saat itu, tikus guntur didekati oleh Suping dan dirinya sangat ketakutan. Ah, tikus guntur ketakutan? Hahaha, lakukan seperti yang kukatakan tadi. Yang Ying langsung mengeluarkan pionik burung yang jatuh. Silver Snake Thunder, bermainlah dengannya. Silver Snake Thunder langsung mengeluarkan Dragon Roar dan menyerang Pionik. Pionik yang terkena serangan namun tak menyerah dan langsung menyerang Silver Snake Thunder dengan Blazing Legs. Akan tetapi itu dapat ditahan dengan mudah oleh Silver Snake Thunder, bahkan tidak menggoresnya sama sekali. Silver Snake Thunder, tunjukkan padanya serangan pemenang. Silver Snake Thunder langsung mengeluarkan 3 serangan sekaligus, yaitu api naga, badai sayap perak, lautan es beku. Akan tetapi serangan bola api dapat ditahan oleh Yang Ying. Namun burung pionik tak mampu menahan serangan 3 arah sekaligus yang membuat dirinya langsung terjatuh. Sangat membosankan untuk mengelola hewan peliharaan yang sangat lemah, berani menarik harga dengan sangat tinggi. Namun di sana Suping langsung maju dan mengeluarkan niat membunuh yang membuat tikus guntur sangat marah. Tikus guntur, bunuh dia. Tikus guntur langsung menggunakan kilatan petir
dan dengan cepat memberikan serangan cakar mayat hidup. Itu mampu menghancurkan perlindungan Silver Snake Thunder yang membuat dirinya terkena serangan tikus guntur. Benar, ini adalah yang layak untuk dimenangkan. Peningkatan kekuatan tingkat keempat. Itu membuat peliharaan Yeshi mengeluarkan keterampilan lautan beku. Akan tetapi tikus guntur bisa menghindari serangan itu. Namun dengan pergerakan itu membuat tikus guntur terjebak. Suping langsung menyuruh tikus guntur menggunakan combo ketiga dan menyerang titik terlemah, yaitu mulut Silver Snake Thunder. Tikus guntur yang mendengar itu langsung menggunakan kilatan petir dan membuat 3 bayangan yang langsung membuka jalan beku secara paksa. Apa? Ada 3? Pasti ada yang asli. Tikus guntur yang menyerang langsung diserang oleh Silver Snake Thunder. Namun itu adalah bayangan. Dan di saat dirinya juga menyerang, tikus guntur yang berada di depannya itu juga bayangan. Apa? Semuanya palsu? Kau salah lagi. Semua hanya menarik perhatian. Dan tubuh tikus guntur yang asli sudah berada di samping Silver Snake Thunder. Apa? Ada yang keempat. Tikus guntur langsung memberikan serangan ke mulut Silver Snake Thunder. Itu membuat semuanya sangat terkejut. Hanya bermain cara lama. Bagaimana bisa dia sekuat itu? Itu pasti karena pria itu. Yeshi yang sangat marah langsung menyuruh Silver Snake Thunder untuk memberikan serangan nafas api kepada Suping dan Yang Ying. Namun Suping sama sekali tidak menahan serangan itu. Apanya yang sulit? Tikus guntur sekali lagi langsung menyerang Silver Snake Thunder dan memberikan serangan keterampilan Thunder Beam. Akibat serangan itu membuat semua orang sangat terkejut melihatnya, karena serangan itu membuat Silver Snake Thunder terjatuh dan terluka berat. Dan setelah memenangkan pertandingan, Yang Ying dan Suping langsung dipanggil ke ruangan VIP mentor. Yang Ying mengatakan jika ada orang yang akan melatih mereka. Akan tetapi dengan kelakuan Suping yang seenaknya membuat Yang Ying sangat ketakutan. Namun dari pintu, wakil kepala sekolah dan Luo membawa seseorang untuk menemui Suping. Itu adalah tim Kapten Bayangan, Kapten Tim Bangau Putih, Kapten Tangan Besi. Nafas yang sangat kuat. Wakil kepala sekolah langsung bertanya kepada Suping, siapakah mentor dari dirinya? Dan wakil kepala sekolah menduga jika Suping adalah siswa tahun kedua. Namun Luo mengatakan jika Suping bukanlah murid mereka. Hah? Bukan murid kita? Tak masalah. Kepala sekolah langsung mengajak Suping untuk belajar kultivasi di sekolahnya. Dan semua biaya akan digratiskan. Akan tetapi Kapten Bayangan sangat mengetahui jika kepala sekolah adalah orang yang mementingkan dirinya sendiri. Namun Suping tidak tertarik dengan hal itu. Luo yang mendengar Suping tak tertarik langsung memperkenalkannya kepada semua orang jika Suping orang yang menyelamatkannya saat merintis. Itu membuat semuanya sangat terkejut. Bahkan 3 kapten sampai mengira jika Suping adalah keturunan 4 keluarga besar. Namun itu membuat Suping marah karena mereka sedang mengejek dirinya hanyalah orang biasa. Mendengar itu, Kapten Tangan Besi langsung menawarkan Suping untuk masuk ke dalam tim intim miliknya dan akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yang membuat kedua kapten lain berlomba-lomba mendapatkan Suping. Akan tetapi Luo juga ingin merekrut Suping menjadi tutor khusus, dan Suping akan mengajar 1 kelas per minggu. Dan Suping diimingi sumber daya perawatan dari kampus. Mendengar sumber daya, Suping mulai tertarik karena itu akan memudahkan dirinya untuk mengembangkan tubuh iblis Dewa Gagak Emas. Setelah mempertimbangkannya, Suping langsung menyetujui hal itu dan juga langsung membuat kesepakatan dengan wakil kepala sekolah. Akan tetapi setelah menyetujuinya, Suping langsung dihadapkan dengan tumpukan buku dan dirinya harus lolos tes tulis untuk bisa mengajar murid-murid. Namun kepala sekolah langsung mendekati Suping. Dirinya berkata jika Suping tidak diharuskan lulus tes tulis, akan tetapi Suping diharuskan lulus tes kebugaran agar wakil kepala sekolah tahu kekuatan tempur milik Suping dan juga bisa menaruh Suping di kelas yang cocok. Jelas sekali dia ingin menguji kemampuanku. Dasar rubah tua. Setelah mengiyakan perkataan wakil kepala sekolah, Suping langsung dibawa ke lab kebugaran. Di sana Suping diharuskan melawan Baizi. Apa aku tidak bisa menggunakan hewan peliharaan? Tentu saja tidak. Di sana Luo memikirkan jika wakil kepala sekolah akan menyerang Suping dengan licik. Bahkan Luo sendiri hanya mampu bertahan selama 30 detik. Itu bagus sekali.
Mari kita uji coba hasil kultivasiku. Baizi yang sudah bersiap langsung menggunakan sambaran petir untuk menyerang Suping. Namun Suping mampu bergerak dengan cepat untuk menghindarinya. Dan di saat sambaran petir ingin mengenai Suping, Suping langsung mengartikan perisai bintang. Namun dengan perisai yang begitu lemah, itu dapat hancur dengan mudah. Dan sambaran itu berhasil mengenai Suping. Kepala sekolah yang melihat itu menilai Suping orang yang cukup kuat, mampu menghindari serangan petir Baizi. Akan tetapi mempunyai kekurangan di perisai bintang yang begitu lemah. Di saat Suping mendarat di lantai setelah mengelak serangan petir, dirinya langsung berada di lingkaran sihir yang membuat Suping terangkat ke atas dan langsung mendapatkan serangan es dari Baizi. Serangan itu membuat Suping tak sadarkan diri. Akan tetapi Baizi tak berhenti dan langsung menjerat Suping dan langsung memberikan serangan nafas api. Melihat itu membuat Luo sangat khawatir dan menyuruh wakil kepala sekolah untuk menghentikan hal itu. Biarkan saja, dia tidak meminta tolong, berarti dia bisa melakukannya. Serangan Baizi akan bertahap dari rendah hingga tinggi, dan itu membutuhkan waktu 5 detik saja. Namun Suping terus berusaha melepaskan dirinya dan juga membalut dirinya dengan es agar tubuhnya tidak langsung terbakar. Aku tidak tahan lagi, tanaman ini sangat kuat. Melihat itu membuat Luo makin khawatir karena Baizi tidak berhenti padahal waktu sudah lewat 5 detik. Badai api ini seharusnya sudah mencapai tingkat ke-8. Namun wakil kepala sekolah melihat keanehan dari Suping yang tidak merespon. Di sana Suping hanya terdiam. Namun terlihat di wajah Suping mulai terjadi retakan emas. Dan pada saat itu juga Suping langsung berubah. Dirinya memancarkan aura emas yang sangat kuat. Setelah itu Suping mampu menghancurkan tanaman merambat yang mengikatnya dengan mudah. Dan di sana juga Suping mulai berubah. Dibaluri aura emas yang sangat kuat, Suping menatap tajam ke arah Baizi. Sungguh mesin yang mengganggu. Suping melesat cepat ke arah Baizi dan memberikan serangan kuat ke arah Baizi yang membuat wajah Baizi menjadi hancur. Hal itu juga membuat Luo dan wakil kepala sekolah menjadi terkejut. Apa? Tidak hanya selamat, dia bahkan memberikan serangan yang telak. Di hadapan Baizi, kita adalah pukulan murni. Sistem langsung memberitahu Suping, itu karena tubuh iblis dewa gagak emas. Tidak lenyap, masih sedikit. Di sana Baizi langsung memberikan perincian kekuatan Suping. Jika kekuatan tempur milik Suping meningkat menjadi peringkat ke-7. Bagaimana? Apa ini cukup? Sungguh luar biasa. Kemampuan Pak Su untuk menjadi tutor senior. Besok kartu Egg Tutor akan dikirim online. Di sana Suping memikirkan, jika bukan karena tubuh dewa iblis gagak emas, dirinya pasti sudah mati. Namun setelah memikirkan itu, Suping langsung berencana untuk kembali ke tokonya. Dan di sana, wakil kepala sekolah mengingatkan Suping untuk hadir di acara kelas mingguannya. Luo mengatakan ke wakil kepala sekolah, jika kemampuan Suping sangat tidak normal dengan usia yang begitu muda. Akan tetapi wakil kepala sekolah mengira jika Suping mempunyai orang yang sangat kuat di sampingnya dan menyuruh Luo untuk mencari tahu tentang Suping dan toko miliknya. Akan tetapi Suping langsung menyauti hal itu dan memberitahu wakil kepala sekolah agar membawakannya murid yang sangat kaya dan dia bisa menunjukkan jalan ke toko miliknya. Dan keesokan harinya, Suping didatangi oleh seorang pelanggan. Bos, saya mendengar Anda orang yang bisa membiarkan tikus guntur. Di sana wanita itu ingin membiarkan 4 tikus guntur. Namun Suping mengatakan jika toko miliknya sangat sibuk dan itu memerlukan waktu yang sangat banyak. Mendengar itu membuat pelanggan Suping sangat tidak senang. Benar sekali, semua telah didapat oleh Su Yangjing. Baiklah, aku akan mencari toko yang lain. Sistem langsung memberitahu Suping jika pelanggannya pergi akan mendapatkan kerugian bagi toko miliknya. Dengan itu Suping akan melakukan pelatihan profesional. Sistem memberitahu Suping jika pelatihan profesional membutuhkan banyak biaya. Dan jika itu berhasil dilakukan Suping, dirinya akan mendapatkan hadiah pil kekuatan dan salinan peperangan ilahi. Namun jika gagal, Suping akan mendapatkan minus 10. Bos, apa kau ada sesuatu yang ingin dikatakan lagi? Suping langsung menjelaskan jika ingin lebih cepat berkultivasi, harganya 1 juta yen. 1 juta yen? Bos, kau menyewa tempat ini kan? Wanita itu berpikir jika Suping akan melarikan diri jika sudah mendapatkan 1 juta yen. Namun Suping menyangkal hal itu dan memberitahu pelanggannya
jika bisa melihat data miliknya di website Feng Shan. Pelanggan itu langsung melihat data milik Suping. Dirinya pikir jika dengan usia semuda itu, Suping pasti berada di ajaran pertama. Akan tetapi saat melihat data dari Feng Shan, Suping adalah seorang tutor senior. Itu membuat pelanggannya sangat terkejut. Apa? Tutor senior dengan usia semuda ini? Bagaimana? Apa kau ingin masih nongkrong di Feng Shan, saudariku? Maaf Guru Su, saya baru saja membuat Anda tersinggung. Melihat itu, Suping sangat senang dengan jabatan yang ia miliki. Itu sangatlah berguna. Dengan wajah yang sangat senang, pelanggan itu mengeluarkan peliharaannya. Maaf Guru Su, aku tidak memiliki banyak uang, tapi mari kita berternak babi tiang-kiang. Dana sudah saya transfer 1 juta yen. Mendengar pemberitahuan dari sistem, membuat Suping sangat terkejut. Sial, 1 juta yenku adalah recehan untuknya. Suping memberitahu pelanggannya jika hewan peliharaannya akan bisa diambil 1 bulan lagi. Setelah pelanggannya pergi, Suping langsung melihat sistem miliknya. Itu membuatnya sangat bimbang karena banyak sekali poin yang dia dapatkan. Bagaimana aku bisa menghabiskan semua ini? Di sana Suping sangat bimbang apa yang harus dia dahulukan, yaitu meningkatkan kolam roh atau meningkatkan toko miliknya. Namun saat memikirkan hal itu, di depan toko miliknya sangatlah berisik karena sudah banyak pelanggan yang mengantri untuk berkultivasi hewan peliharaan kepada Suping. Melihat itu, Suping sangatlah senang dan langsung menerima semua permintaan dari pelanggan setianya.